Kalau dari bisnis yang saya jalanin selama ini ya, jadi sudah sekitar 20 tahun dalam dunia bisnis. Kalau saya bisa sebut karakter nomor satu tuh trusted. Kalau ibarat rumah tuh kayak pondasinya ya, basic banget, landasan banget yang harus ada. Dengan menjadi pribadi yang dipercaya itu dengan otomatis akan membuka semua jalan kemudahan. Pemirsa, mari kita memahami karakter yang menjadi kunci sukses dengan ilmu grafologi. Dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Dunia properti dengan segala kompleksitas di dalamnya seolah hanya menjadi monopoli kaum Adam saja. Namun sesungguhnya ada sosok perempuan yang justru sukses menjadi pebisnis properti di Indonesia. Dari sekedar bisnis sampingan, sekarang sudah menjadi beragam variasi produknya seperti perumahan, ruko, service residence, rumah indekos, hingga hotel dan restoran. Nah, biar kita lebih mengenal lebih dekat lagi sosok Sri Kandi Properti Indonesia, kita simak yang satu ini. Siapa bilang wanita tak bisa sukses dalam bisnis properti? Lihat saja kiprah Lilis Andriani, sosok pebisnis properti sukses di Indonesia. Dari sekedar coba-coba pada belasan tahun silam, kini karyanya sudah tersebar di sejumlah penjuru tanah air, mulai dari berbagai perumahan hingga hotel. Awalnya hanya iseng belaka, kini justru jadi bisnis utama yang ditekuni serius. Hingga saat ini skala usahanya pun terus bertumbuh. Bagi Lilis, menjaga kepercayaan adalah hal yang penting, karena bisnis properti memerlukan hubungan yang baik dengan banyak pihak. Nggak sabar ingin mengenal sosok sukses yang satu ini. Jangan khawatir, karena Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari akan menggali berbagai kiat suksesnya. Mbak Lilis, Halo. sebelum Kusuma. kita melangkah berdiskusi lebih jauh tentang bisnis, saya dan pemirsa ingin tahu sebetulnya Mbak Lilis ini siapa sih? Boleh diceritakan latar belakang termasuk pendidikannya. Oke, baik. Jadi gini, saya dari pendidikan, saya SMA tuh di SMA 1 Di kota Purworejo. Purworejo. Nah, itu SMA paling bagus lah ya Wah. di kota Purworejo. Kemudian gini, masa kecil saya tuh lahir di Kutarjo, ini salah satu kecamatan dari Kabupaten Purworejo. Sampai SMP, kemudian SMA saya di Purworejo. Lulus SMA saya ke Jogja, kuliah di UGM di Fakultas Ekonomi Akuntansi. Oke. Ya gitu. Tahun 82 masuk, 87 itu wisuda selesai. 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. Itu masa-masa yang oke lah di Kota Gudeg ya, 5 tahun. Terus dari situ lulus, alhamdulillah lulusnya dapat cum laude Mbak Kusuma. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini nanti mungkin ada hubungannya sama kedepannya kenapa my career easier ya untuk lebih get the job gitu. Oke. Jadi lulus dari Jogja, saya biasalah pada umumnya kalau udah lulus kan nyampein apa itu lamaran-lamaran gitu ya. Aku nyebarlah lamaran di beberapa perusahaan sampai akhirnya diterima di BRI. Oke. Waktu itu udah langsung masuk di training biasanya ya kalau manajemen training, tapi baru training 1 minggu itu udah langsung dapat panggilan juga dari Bank Indonesia. Oh ya, oke. Bank Indonesia kantor pusat. Pusat. Akhirnya ya milih BI lah ya. Jadi aku tinggalkan BRI, masuk Bank Indonesia, di situ training lagi kan. Jadi kalau biasanya disebutnya kalau di Bank Indonesia tuh angkatan PCPM. Nah, saya PCPM 13 waktu itu. Oke. Sekitar 35 orang di training selama 1 tahun Mbak Kusuma. Jadi itu bagus banget ya. Jadi sekitar 60% dalam 1 tahun tuh kita in class training. Jadi teori, kemudian sisanya sekitar 40% itu kita on the job training. Jadi pindah-pindah dari unit-unit bagian di Bank Indonesia. Berarti saya potong sebentar. Berarti Mbak Lilis pernah berkarir di bidang profesional.
Iya, pernah. iya. Puncak karirnya apa Mbak Lilis kalau boleh diceritakan dari tadi perjalanan dari Bank Indonesia itu, tapi ini saya kepotong dulu, terus saya married sama sesama pegawai Bank Indonesia. Oh begitu. Ya, jadi saya sebut aja ya Muhammad Najib. Jadi dulu Muhammad Najib ini ya dari PCPM di atasnya 12, saya 13, kakak kelas. Suka karena ketemu, ya udah akhirnya mengerucut. Kita karena merit ini nggak boleh dalam satu instansi sama-sama, jadi kita memutuskan siapa yang keluar. Akhirnya begitu. Saya keluar. Why? Mbak Lilis yang keluar. Karena waktu itu juga sebetulnya agak siapa ini yang keluar gitu ya. Karena secara proses masuk BI itu sendiri sebetulnya lebih fight my husband ya. Karena dia melalui tes yang panjang sekali kan kalau mau masuk BI. Jenjangnya tes macam-macam baru diterima. Kalau aku karena cum laude itu tanpa tes. Jadi harus last stage ya. Tahap akhir langsung wawancara. Nah, itu udah langsung alhamdulillah diterima. Nah, dari situ terus yang kedua waktu itu saya itu sudah ikut kelas untuk persiapan mau ambil master degree di BI dan udah selesai, tinggal mau berangkat master. Sementara my husband malah enggak gitu loh. Oke. Nah, jadi siapa yang keluar nih? Kalau enggak kan aku enggak ambil master. Tapi dengar-dengar saat itu ya my husband tuh udah dapat info dia mau ditempatkan di kantor perwakilan Bank Indonesia di London. Oh di London. Terus dia bilang kalau you yang keluar, and then kita married, you ikut aku ke London. Oh gitu. Jadi itu ada faktor yang menyebabkan. Nah itu. Mbak Lilis keluar dari ya. Bank Jadi Indonesia. Akhirnya singkat cerita memutuskan ya udah saya yang keluar. Ya. Saya berpikir oke lah nanti masalah kerja bisa di mana aja. That's benar-benar nggak menjadi beban buat saya karena toh nanti bekerja bisa di mana aja. And then untuk husband kan itu nomor satu ya kalau memang sudah berjodoh. Ya. Akhirnya ya sudah. Akhirnya memutuskan untuk saya keluarlah dari BI. Dari situ kemudian saya masuk di Sanwa Indonesia Bank. Oh, tapi bekerja lagi? Masih bekerja lagi. Kan keluar kan. Masuk di Sanwa Indonesia Bank. Setelah dari Sanwa Indonesia Bank, saya pindah ke Indover Bank. Indover Bank ini adalah bank head office-nya di Amsterdam, tapi dia punya rep office di Jakarta office. Jadi saya ngisi di rep office-nya. Gitu. Tapi itu baru sekitar 6 bulan dengar kabar my husband ini ditempatkan di London. Gitu. Akhirnya harus ditempatkan di London. Jadi berangkatlah akhirnya kita ke London. Dan Indover Bank-nya ditinggalkan. Iya. Boleh tahu posisi terakhirnya apa Mbak Lilis? Itu saya di Indover waktu itu Assistant Vice President. Saya memegang Financial Institution Division. Posisi yang sangat tinggi, cukup tinggi saat itu ya. Jadi klien kita adalah bank. Klien kita adalah bank gitu seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Anu. If they open an Euro account, open with us gitu loh. Jadi bukan nasabah corporate, bukan apa itu namanya financial institution. Gitu. Oh begitu, ya. Wah menarik sekali ya. Jadi ada faktor yang membuat Mbak Lilis akhirnya meninggalkan karir profesional di Indover Bank karena mengikuti suami untuk berdinas negeri, ke London ya, begitu. Nah sekarang yang saya kenal saat ini adalah Anda pebisnis di bidang properti. Pertanyaannya sebetulnya kenapa ya properti yang dipilih? Nah itu ya banyak yang nanya begitu ya. Boleh dong disampaikan. Iya banyak gimana sih ceritanya kok terus bisa masuk properti gitu ya. Jadi sebetulnya saya sendiri sama suami itu kadang lah ya kok bisa ya tiba-tiba kita masuk nyemplung di dunia properti gitu loh. Itu bukan satu cita-cita atau direncana atau di apa dari awal tuh enggak. Misalnya aku mau bisnis properti gitu enggak seperti itu. Jadi kenapa ceritanya? Jadi mulanya begini, pulang dari London. Ya. Flashback sedikit ya ceritanya. Boleh. Starting the business gitu. Jadi pulang dari London kan ada tabungan lah dikit-dikit ya. Selain dapat anak 2 di sana, saya anak 2 lahir di sana. Dua-duanya putra-putri. Aku juga nyelesain master degree sebenarnya. Tadi lupa saya nyebutin. Sempat sekolah lagi master degree di Middlesex University di UK di kota London. Bidangnya apa? MBA. MBA. Ya, MBA. Nah, dapat sekolah.
Nyelesain sekolah, dapat anak 2 lahir di sana ya. Terus ya itu dapat pengalaman banyak, dapat tabungan. Nah, tabungan ini kita belikan sebidang tanah di Jombang, Jawa Timur. Oh, Itu kampungnya suami saya, kan gitu, di daerah. Jadi pilihannya di daerah. Waktu itu yuk kita gimana ya, invest di tanah aja deh. Mau beli di mana? Daerahmu atau daerahku? Kampungmu atau kampungku gitu kan. Akhirnya ya udah di Jombang aja. Nah, waktu itu kita beli di pinggir jalan raya, itu 1 bidang tanah 2 hektar lah gitu. Beli. Terus habis beli ya sudah, nggak lagi invest lah ya, ceritanya invest. Jadi aku tetap bekerja lagi. Jadi gini ceritanya Mbak Kusuma, saya pulang dari London, itu saya bekerja lagi, masuk Indover lagi. Oh, kembali ke Indover lagi? Kembali lagi ke Indover. Nah, jadi suami kerja di Bank Indonesia, saya kerja di Indover. Dan saya punya tanah yang itu tadi, yang beli tabungan dari London, itu kemudian tanah itu kita garap menjadi perumahan. Itu pertama kali terjun ke Cikal Bakal bisnis properti. Iya. Oh, seperti itu. Jadi waktu beli tanah itu nggak punya ini untuk apa nanti tanah. Akhirnya gini, pada waktu itu tahun 2003-an ya, itu di Jakarta itu kan mulai marak ya klaster-klaster perumahan gate system gitu, yang 50 unit, 40 unit gitu. Di Jombang ini belum ada. Nah, terus jadi kita model itu ya? Yang diadopsi gitu ya. Gimana ya kalau kita bikin perumahan gitu. That's the idea, the first project. And kita mulailah bikinlah di situ namanya Geraha Yasmin. Oh, begitu. Nah, Yasmin itu nama anak ya. Nah, jadi putrinya. Kalau ke Jombang di daerah jalan itu Kembang ya ada Geraha Yasmin. Nah, itu proyek saya bikin perumahan. Di situ ada sekitar 100 unit rumah, itu proyek pertama ya. Proyek pertama 100 unit pertama. Dan itu habis. Kemudian ya bergulir lagi. Nah, ini pertanyaan saya berikutnya sebetulnya begini. Jadi ketika melakukan ekspansi dari proyek yang pertama, itu alasannya sebetulnya apa sih Mbak Lilis? Apakah karena proyek itu sudah menghasilkan keuntungan, atau karena melihat bahwa bisnis properti ini ke depannya sangat menjanjikan? Dua-duanya. Jadi kalau sebenarnya pada umumnya ya, orang kalau udah buka first unit usaha berhasil, bergulir, running well, ada kan mesti berkembang. Ya. Pasti mau buka yang kedua, ketiga. Nah, itu biasa gitu aja. Jadi kemudian ya sudah selesai ini, saya bikin lagi klaster berikutnya karena berkembang kan. Dan kita sudah tahu di proyek pertama itu what to do, how to do-nya ibaratnya sudah ada experience. Oh, gini toh bikin perumahan. Jadi ya tinggal melangkah, ibaratnya kayak copy paste lah ya. Oh, udah tahu caranya. Nah, setelah itu kita buka namanya Firdaus Regency, masih di Jombang. 250 unit rumah. Nah, makin gede lagi kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga prospek lah pasti Mbak Kusuma ya. Prospek bahwa kita lihat ya Indonesia secara keseluruhan kan memang growing ya. Populasinya masih tumbuh terus. Apalagi rumah ini kan kebutuhan primary ya. Sandang pangan papan. Saya potong sampai di situ Mbak. Itulah mengapa kita berkembang. Saya mau bertanya nih ya. Prospeknya bagus, bisnis berkembang. Tapi kita 3 tahun terakhir ini mengalami pandemi COVID, ya, di mana hampir semua bisnis terpuruk, termasuk properti. Pertanyaannya, kenapa Mbak Lilis dan suami justru mengembangkan bisnis ini di masa pandemi ini? Iya. Jadi sebetulnya tidak justru mengembangkan di pandemi ya, di masa COVID ya. Jadi sebenarnya ini satu rentetan kan. Alhamdulillah banget ya, bisnis kami itu sejak Cikal Bakal proyek pertama itu terus berkembang. Mbak Kusuma terus. Jadi kita tidak pernah dalam posisi tidak membangun. Tidak pernah dalam posisi tidak membangun. Even ketika ada proyek pandemi itu. Nah, tiba-tiba pandemi datang kan. Jadi contohnya ya pada saat pandemi itu kami sedang konstruksi Lin Hotel di Mojokerto. Ya, sebelum pandemi sudah groundbreaking nih. Sudah naik udah lantai ke-4 lah ya, padahal ini semuanya kan 6 lantai. Itu tiba-tiba COVID masuk. Itu benar-benar di dunia usaha tuh kan merasakan berat banget ya COVID ini, semuanya benar-benar suffer banget. Tapi yang namanya proyek kalau sudah berjalan, nggak mungkin kita terus berhenti. Stop, nggak mungkin, harus dengan segala daya upaya
harus jalan terus. Apalagi proyek hotel kalau misalnya sempat berhenti itu akan ada eskalasi biaya dan macam-macam lah ya. Jadi itu harus terus jalan. Harus terus jalan, dan ke bank pun kita juga nggak bakal minta financing akhirnya. Tapi ada blessing ya. Justru pada saat COVID itu perumahan saya yang di Jombang, Firdaus Mansion ini itu penjualannya bagus banget. Entah itu ada kayak blessing gitu ya. Jadi income dari sini, dana dari sini saya masukkan semuanya, saya pentokin di pembangunan hotel di Mojokerto. Alhamdulillah sampai benar-benar selesai 100% sampai opening. Jadi itu benar-benar hotel yang berdiri sampai opening tanpa bank financing. Wah, luar biasa banget. Itu sampai Pak Wali Kota, Bupati yang meresmikan opening itu, beliau juga heran. Pak Najib, Bu Lilis, ini saya heran loh, ini kan COVID ya, dimana hotel-hotel itu kan suffer gitu ya, ada yang tutup, ada yang dijual, kok malah Bapak Ibu ini opening loh gitu kan. Gitulah. Jadi luar ya biasa itu semuanya sekali karena ini. rahmat Allah ya, sebetulnya semuanya terima kasih kepada semuanya. Nah ini saya lanjutkan ya Mbak Lilis ya, kan bisa dikatakan ini kan bisnis keluarga, Mbak Lilis dengan suami gitu ya. Nah saya ingin tahu apa sih sebetulnya yang mendasari, yang menguatkan fondasi hingga Anda berdua ini bisa menjadi sebuah partner yang punya chemistry bagus dalam hal bisnis. Karena tidak semua pasangan itu dia baik dalam pasangan berumah tangga, tapi tidak dalam bisnis ya. Saya ingin tahu apa fondasi dan peran masing-masing dalam hal ini, pembagian tanggung jawabnya seperti apa, perannya, ide-idenya siapa yang menjadi pencetus ide dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan. Ini sebenarnya pasangan ya, saya dan Mas Najib ini kan kalau orang melihat tuh Mbak Kusuma ya, kemana-mana berdua. Jadi gini, suami saya itu tahun 2014 sebelum sampai pensiun di BI itu dia resign. Pensiun dini pensiun dini karena saat itu memang proyek Lin Hotel di Jogja sedang sangat membutuhkan atensinya lah ya. Akhirnya dua kaki nggak bisa, repot, ya sudahlah mundur aja and then totally focus in our business gitu kan. Dan sejak itu ya sudah, jadi saya juga running bisnis sendiri, suami juga, jadi udah gandengan aja, dan kebetulan kok ya orang tuh kalau melihat itu tadi ada kayak kalau orang Jawa bilang tuh kayak tumbuh ketemu tutup ya, apa sih? Ketemu jodohnya ya. Saling mengisi banget loh. Itu kalau orang melihat tuh ininya bagus banget gitu. Nah mungkin pertama karena sampai dari background tuh sama, kebetulan sama ya. Pendidikan sama. Dari background pendidikan kan sama. Ekonomi akuntansi, saya juga ekonomi akuntansi. Baik. Sama, jadi satu bahasa. Kalau kita analisa ngomong-ngomong udah termnya sama. Mau bicara payback, ROI semuanya paham. Nah gitu kan. Terus kalau dari background sama, dari usia juga. Jadi memang satu dinamikanya tuh bisa ketemu gitu ya. Dinamikanya bisa ketemu gitu. Saling mengisi. Kalau pembagian itu juga secara natural ada ya. Suami itu lebih lead di depan, jadi dia lebih ke more on business development. Jadi business membawa developmentnya dia. Ada di suami. Kalau kereta tuh dia kayak lokomotifnya gitu ya. Misalnya habis proyek ini habis, aku mau ke sini gitu. Nah saya lebih support dalam hal tuh saya lebih ke legal, saya yang pegang. Finance saya juga yang pegang. Administrasi yang operasional ini juga lebih saya yang support gitu loh. Kalau dia jadi lebih pembagian tanggung jawabnya seperti itu. Jadi gitu. Business developmentnya ada di suami ya. Walaupun sebenarnya sama-sama sih. Jadi kalau kita melakukan apapun. Jadi sebenarnya kalau tidak dibagi benar-benar dibagi, tetapi ada kecenderungan aja ke situ. Tapi kalau ngomong selalu dia melakukan apa nggak pernah tanpa yes dari saya. Begitu. Jadi harus sepakat bersama, harus persetujuan bersama. Itu luar biasa. Nah, saya tadi akan menyambung begini. Bisnisnya ini kan propertinya sudah semakin beragam ya. Kalau saya lihat tadi dari sejak perumahan, kemudian merambah ke hotel, kemudian sampai ke restoran. Artinya bahwa bisnisnya itu menyangkut stakeholders yang semakin luas, ya kan? Kalau restoran, katakanlah restoran, kan apakah Mbak Lilis dan suami ini hanya mendirikan restorannya, tetapi isinya kemudian
dimitrakan dengan pihak lain gitu. Kemudian kalau tadi ada rumah indekos juga demikian, ataukah memang sejak membangun sampai operasionalnya dikerjakan sendiri? Ya, oke. Jadi kayaknya lebih ke yang terakhir ya, dari sejak dari membangun operasional semuanya sendiri. Jadi itu memang karena sudah berjalan, bisnis ini sudah berjalan hampir 20 tahun ya Mbak Kusuma. Jadi the first project saya itu tadi Gerah Yasmin itu di tahun 2004. Sampai sekarang kan udah 19 tahun ya. 19 tahun ya, dalam 19 Dan tahun itu berbisnis dikelola itu sendiri ya? Sendiri. Oke, tidak dimitrakan. Kecuali satu, Lin Hotel by Horizon Jogja. Oh begitu. Because of itu the first hotel. Jadi ibaratnya Mbak Kusuma ya, kalau kita beli mobil pertama belum bisa nyetir, gitu loh. Kan kita mesti cari setir toh, supir ya, driver. Nah itu contohnya gitu. Nah waktu buka Lin Hotel Jogja itu juga kita sama anak-anak berembuk, yuk kita cari operator deh. Akhirnya ketemunya Horizon, and then kita make kontrak ya 10 tahun. Jadi itu hotel kami, tapi yang manage Horizon, kita ada manajemen fee gitu. Nanti sampai 10 tahun kontraknya. Artinya Mbak Lilis begini, dengan beragamnya, variasinya produk dan juga jasa gitu ya dari setiap bisnis ini, lini bisnis ini, apakah ke depan akan ada bayangan atau ada rencana untuk mendirikan holding company? Oke, itu pertanyaan memang pasti ngarahnya ke situ ya. Kalau karena udah kan melihat bisnis kalau saya lihat berkembang sudah sangat berkembang dan beragam ya. Benar banget. Itu. Jadi itu memang sudah kami pikirkan Mbak Kusuma dari belakangan tahun-tahun inilah. Jadi karena saya dan suami itu dari segi usia juga udah makin udah 60 ya. Sudah waktunya ngomong cucu juga kan macam-macam ya. Nggak bisa. Jadi terpikir kita harus punya holding. Harus punya memang profesional yang representing the owner ya untuk mana. Insya Allah Bismillah nih tahun depan kita sudah punya holding lah ya dari PT Lin Property ini. Akan jadi dibentuk holding dan kita nanti kemarin berkonsentrasi di situ ya. Dan kita kemarin sudah appoint juga, sudah mengangkat satu orang corporate general manager dan itu nanti ada di holding. Oke, wah luar biasa. Nah ini seseorang ini yang kita angkat sudah amat sangat berpengalaman di hotel-hotel berbintang yang pokoknya sudah master lah. Nah ini kita assign sebagai corporate GM, nanti dia ini akan merepresent saya dan suami lah ya sebagai owner. Karena kalau saat ini saya dan suami ini kan selalu, Mbak Kusuma tahu ya kalau saya jalan sama suami itu seminggu kadang keliling kota. Visit semua hotel-hotel unit kan, gitu nanti seminggu baru pulang. Pernah sampai 2 minggu keliling di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Magelang, dari Jombang, Mojokerto, Tuban gitu ya. Terus baru 2 minggu baru pulang. Itu ya kita visit aja sebagai owner, meet the manager, and then we discuss semuanya mengenai performance, mengenai budget, mengenai isu-isu apa yang mesti perlu ditangani gitu-gitu dari hotel ke hotel. Nah itu nantinya itu fungsi itu akan sebagian diambil alih oleh corporate GM. Jadi mungkin yang dia juga akan berjalan keliling. Oke. Jadi mengurangi volume kita lah. Kalau tadinya kita sama suami itu disiplin banget nih, tiap bulan mesti ada jadwal jalan-jalan ke unit-unit itu. Nah, nanti mungkin menjadi 2 bulan sekali. Oke, baik. Ini tadi bicara mengenai pertumbuhan bisnisnya ya. Tapi dalam setiap perjalanan itu kadang juga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Ada bisnis yang mungkin tidak sukses atau belum sukses. Bisa diceritakan kalau ada pengalaman itu. Barangkali bisa menjadi pelajaran juga buat yang menyaksikan. Ada. Jadi memang nggak 100% sukses lah ya dari sekian unit bisnis yang ada. Jadi kadang kita memang pengen mencoba-coba gitu ya. Pertama saya pernah di Bogor itu bikin kayak greenhouse gitu. Itu bagus banget lah karena my husband suka juga tanaman-tanaman ya yang cantik-cantik gitu. Kita bikin greenhouse yang bagus gini tapi karena nggak tertangani dengan baik gitu, karena kita percaya kepada seseorang yang menangani itu dan dianya ternyata nggak totally
tanggung jawab, akhirnya itu nggak berjalan, selesai. Terus kita coba resto. Saya pernah juga coba resto Mbak Kusuma, buka di Magelang. Iya. Cukup besar di bangunan. Saya waktu itu beli bangunannya itu showroom mobil. Bekas showroom mobil kan gede bangunannya gitu ya. Terus, jadi ini tidak membangun, iya, tetapi makeover. Kita renov menjadi satu resto gitu. Nah tapi waktu itu yang ngerjakan resto itu adalah anak saya yang Noval itu, anak muda ya, kita tugasi untuk itu. Begitu opening ternyata nggak bertahan lama, itu hanya nggak sampai setahun lah, mungkin 8 bulanan. Waktu opening justru naik, sales naik bagus-bagus, tapi tiba-tiba surut terus gitu. Oh begitu. Nah mungkin itu sebenarnya kegagalan itu banyak banget pelajarannya juga. Jadi kita menyadari it's okay, nggak masalah. Pasti nanti insya Allah Gusti Allah kasih yang lebih bagus kan gitu. Bener. Jadi karena mungkin anak saya itu juga, karena dia juga buka kopi di BSD. Itu terpecah mungkin ya manajemennya nggak fokus ya gitu, akhirnya ya kita close daripada rugi. Malah sekarang disewa oleh salah satu mobil lah ya, merek mobil itu menjadi showroom mobil lagi. Menjadi showroom mobil. Disewa 7 tahun, closing the deal bagus banget. Jadi udah akhirnya yang kemarin rugi langsung tercover gitu. Itu ya pengalaman-pengalaman gitu. Ya, artinya saya melihat bagaimana menyikapi sebuah kegagalan itu dengan sikap yang positif. Ya, selalu. Jadi sebetulnya filosofi hidupnya Mbak Lilis ini apa sih sebetulnya? Filosofinya. Kalau ditanya filosofi kita mengalir aja Mbak Kusuma. Mengalir banget. Jadi sampai, karena kadang kita menerawang ya, kok kita tiba-tiba masuk di properti. Dari yang saya dan suami masuk Jakarta nih benar-benar hanya bawa ijazah. Dia modal ijazah, saya modal ijazah. 0, from zero. Bahkan saya nggak punya apa-apa, dan saya tinggal di kakak saya, nebeng. Kakak saya di waktu itu masih di Pulau Gadung benar-benar saya nebeng karena nggak tahu saya Jakarta mau kemana. Nebeng, terus suami juga gitu kan, in the cost gitu. Jadi filosofinya gitu. adalah mengalir saja. Banget, nah kalau itu mengalir saja ya Mbak Lilis, mungkin bisa dilanjutkan ini. Mengalir saja itu masih ada nggak cita-cita atau target yang belum tercapai yang masih ingin dicapai? Jadi gini Mbak Kusuma, kalau kita kadang merenung ya, kalau kita sudah bergerak terus sampai pencapaian sekarang ini, and then kita pasti bertanya, sebenarnya mau kemana sih gitu loh? Mau kemana? Nah sementara kita sebagai manusia biasa kan pasti tahulah ya life cycle ya. Kalau dari usia kita tuh sudah ibaratnya kurva tuh sudah menurun. Sudah bilang decline. Terus ya apalagi usia udah 60 gitu kan. Jadi ya sudah begitu. Tidak ada spesifik cita-cita yang masih. Lebih ke sosial kalau dibilang ya. Lebih ke sosial. Okay. Jadi kalau saya sama Mas Najib tuh suami sudah beberapa kali geni cerita-cerita pengen bikin kayak pesantren tahfiz Quran gitu. Udah ke situ arahnya. Bahkan saya sudah minta satu staf saya untuk ini nanti lokasi di sini you desain coba ya, aku mau bikin tahfiz Quran yang sifatnya itulah sebagai kita itu ngapa sih selama ini bisnis terus gitu ya, yang akhirnya memang sebagai manusia biasa akan terbawa ke situ. Apalagi sih gitu loh. Kan kita lebih kepada ya udahlah berbagi, doing something gitu kan untuk orang lain yang bisa memberikan manfaat gitu. Oke, Mbak Lilis, tadi dari cita-cita yang ingin diwujudkan itu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan tercapai ya. Amin, mudah-mudahan ikut mendoakan. Jadi dari perjalanan semua ini, kegigihan Mbak Lilis selama ini membangun bisnis ini. Sebetulnya kalau menurut Mbak Lilis apa sih karakter yang diperlukan oleh Mbak Lilis hingga bisa menjalankan bisnis ini dengan sukses? Bisa dengan kata lain, karakter apa yang menjadi kunci sukses Anda? Oke. Baik Mbak Kusuma. Jadi gini, memang kalau kita membaca atau belajar mengamati orang-orang yang sukses ya, selalu memang ada benang merahnya. Pasti orang ini karakternya menarik. Gitu, kalau enggak sukses dong. Apa sih yang membuat sukses kan apa gitu. Itu? Kalau dari bisnis yang saya jalanin selama ini ya, jadi sudah sekitar 20 tahun dalam dunia bisnis. Kalau saya bisa sebut karakter nomor 1 tuh
trusted, bisa dipercaya. Itu kalau ibarat rumah itu kayak pondasinya ya, basic banget, landasan banget yang harus ada. Karena saya sangat merasakan dengan menjaga sifat bisa dipercaya ini, itu akan membuka semua jalan kemudahan. Ya kan gitu ya. Karena coba bisa Mbak Kusuma kalau berhubungan dengan saya, oh Lilis tuh bisa dipercaya, karena enteng gitu kan. Enteng aja gitu. Tapi kalau udah pernah kejadian sama Bu Lilis, dia mah nggak bisa dipercaya, ngapain saya bisnis sama dia, berhenti, stop, gitu kan. Jadi dengan menjadi pribadi yang dipercaya itu dengan otomatis akan membuka semua jalan kemudahan. Karena dalam berbisnis itu kan kita banyak berhubungan dengan banyak pihak ya, di luar, ya dengan bank, dengan notaris, dengan jasa-jasa arsitek, macam-macam. Dengan karyawan pun internal, dengan supplier, dengan kalau proyek saya punya tukang segitu banyak. Jadi and then semua ada perjanjian-perjanjian kan. Kalau saya dengan bank ya bikin perjanjian. Nah, kalau kita harus menjaga trusted, dipercaya, menjadi pribadi yang selalu memegang amanah, itu kemudian memegang janji. Jadi kalau janji harus dipenuhi. Jadi semua perikatan gitu ya. Misalnya dengan bank itu kan sangat harus dilakukan dengan attitude yang, sikap yang sangat komitmen, tanggung jawab. Gitu loh. Karena saya melihat juga sebagai pebisnis itu berhubungan dengan bank itu, kalau ibaratnya kita selalu menjaga BI checking itu harus selalu hijau. Jadi selama 19 tahun tuh nggak pernah, alhamdulillah saya namanya kredit itu macet gitu. Luar nggak biasa. Pernah. Jadi karena kebetulan saya orang bank. My husband orang bank. Jadi tahu gimana harus hijau terus gitu. Bahkan kalau kita deal with the bank, saya bikin hotel gitu, datang ke bank ya mau financing, bang, you nggak usah tahu minta data apa aja, saya udah tahu karena saya orang bank gitu loh. Apa yang you analisa terhadap kami sudah tahu gitu. Dan loh. Sudah menyiapkan. Sudah ya menyiapkan gitu. Jadi bikinlah perjanjian macam-macam ya, kita kan harus laksanakan dengan baik, nggak pernah default, nggak pernah itu. Jadi kalau kita bilang hubungan kayak gitu tuh kayak kalau dalam tubuh tuh kayak aliran darah ya, harus mengalir terus ya. Once saya macet di salah satu bank itu kayak stuck, ngeblok gitu loh. Namanya udah masuk di dalam BI checking merah. And then ketahuan kan, Bu Lilis, Pak Najib ini PT Linpol itu merah. Nah itu udah, dan kami nggak pernah. Jadi seumur perjalanan bisnis make it hijau terus. Baik, saya catat berarti karakter yang tadi dipercaya. Amanah ya, bisa dipercaya, jujur, kita memegang janji. Nah, saya merasa juga kadang sama suami, ya Allah kok perjalanan kayak gini ya. Dari saya yang bukan siapa-siapa, saya kadang terenyuh loh Mbak Kusuma sama Mas Najib, dari background keluarga yang sangat sederhana, bisa diberi semua ini. Baik. Gitu loh. Jadi karena karakter itu ini penting banget. Terus yang kedua kalau bisa dibilang juga disiplin. Bisa dipercaya. That's the point. Disiplin. Kebetulan saya sama suami ini kalau dibilang disiplin kita jaga banget. Jadi itu satu rutinitas pagi, misalnya bangun tidur itu udah langsung nggak pernah tidur lagi tuh kalau subuh, terus doing something yang kadang ya discuss small mengenai bisnis apa-apa, disiplin banget gitu. Visit unit-unit usaha juga disiplin banget, sudah ada jadwalnya gitu, nggak boleh malas. Luar gitu biasa. Disiplin itu orang pokoknya pesen banget, kalau you mau sukses nggak boleh malas, harus dilawan itu rasa malas, harus benar-benar you punya semangat ya. Memang harus ada suatu energi ya, energi yang orang tuh kalau melihat saya Pak Najib jalan gitu, lu kok kayak nggak ada capek sih gitu. Jadi dari kota ke kota. Jadi kita bahas karena sebentar lagi saya akan membahas bagaimana karakter Mbak Lilis yang digambarkan dari tulisan tangannya. Baiklah pemirsa, dari keseluruhan cerita yang disampaikan oleh Ibu Lilis Andrian ini, saatnya saya akan melakukan analisis tulisan tangan untuk melihat apakah karakter beliau sesuai dengan apa yang menjadi kunci sukses yang tadi sudah disampaikan. Kita akan masuk ke sesi grafologi. Mbak Lilis, terima kasih, saya sudah menerima tulisan tangan tadi. Dan impresi pertama saya dari tulisan tangan yang Anda buat adalah saya lihat dari baseline-nya atau garisnya. Tadi kan sempat bertanya pada saya, mengapa harus menulis dengan kertas polos? Karena dengan kertas polos saya bisa melihat bagaimana baseline itu
dibuat ya. Jadi ada orang yang menulisnya itu naik, ada yang turun, ada yang lurus. Nah kebetulan dari Mbak Lilis ini tulisannya gayanya lurus. Ini luar biasa, tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Saya juga kaget begitu ngeliat tulisan saya loh. Kok kiri pinggirnya itu lurus banget kayak pakai penggaris gitu ya. Bahkan impresinya lurus banget ya bisa gini. Dan yang kedua yang saya juga sangat impresif adalah hurufnya ini huruf yang kaku. Tidak semua huruf kaku atau huruf yang bulat itu masing-masing punya karakter yang berbeda ya. Jadi hurufnya kaku dan baseline-nya naik. Ini menggambarkan bahwa Mbak Lilis orang yang mampu kerja terstruktur, teratur dan dapat diandalkan. Juga responsif dan juga mempunyai tujuan yang pasti dan tetap. Nah, istimewanya adalah memang Mbak Lilis ini orang yang mampu bekerja keras. Pekerja keras, kurang lebih seperti itu. Ya, ini baru dari impresi pertama saya mengenai baseline. Kedua adalah saya melihat dari tulisan tangan ini, Mbak Lilis ini punya keseluruhan margin yang teratur. Nanti saya akan tunjukkan keseluruhan margin yang teratur. Ini menggambarkan bahwa Mbak Lilis memiliki tujuan yang jelas. Juga orang yang bangga pada dirinya. Gitu ya. Bangga pada dirinya. Bagus gak sih bangga pada dirinya? Oh, tentu saja orang yang bangga pada dirinya lebih mengarah kepada percaya diri yang cukup tinggi seperti itu ya. Dan dengan melihat margin secara keseluruhan ini memang tergambar bahwa Anda mempunyai jiwa bisnis. Gitu ya. Seperti itu. Walaupun sebetulnya I'm partner of my husband. Tetapi kalau Anda tidak punya jiwa bisnis, tidak akan bisa menjadi partner yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam menuliskan huruf T. Jadi kalau huruf T itu ada garisnya ya, itu namanya tibar. Ini posisinya adalah antara middle zone dan top stem. Jadi nanti saya akan bisa gambarkan tibarnya itu menengah ke atas, arti dan menyatu dengan batangnya. Jadi huruf T menyatu dengan batangnya dan berada di posisi antara middle zone dengan top stemnya. Ini menggambarkan bahwa Anda punya tujuan yang menantang, seperti itu. Menetapkan tujuannya itu yang menantang, challenging ya. Kemudian juga mampu memimpin dan memegang kendali. Tidak takut keluar dari zona nyaman dan mengarahkan ambisi untuk hal-hal yang berorientasi pada masa depan. Berorientasi pada pertumbuhan masa depan seperti itu. Ini baru dua hal tadi ya. Baseline dan kemudian adalah tibar dan menempatkan huruf bagus ya hasil bacaan. positif. Nah, kemudian berikutnya kalau kita mengarah pada dalam grafologi itu kita bisa melihat bagaimana intellectual style seseorang ya. Dari intellectual style seseorang karena tulisan Mbak Lilis ini punya upper zone yang tinggi. Jadi kalau saya bicara upper zone, dalam setiap huruf itu ada dikenal di grafologi ada 3 zona. Zona atas, zona tengah dan zona bawah. Huruf A itu hanya zona tengah. Huruf B itu zona atas dan tengah, huruf G itu zona tengah dan bawah. Nah kalau saya bicara mengenai upper zone atau zona atas, upper zone-nya Mbak Lilis ini tinggi. Artinya Anda orang yang antusias, imajinatif dan pintar. Gitu. Insya Allah. Nah, kemudian dari cara menulisnya juga tidak sepenuhnya huruf sambung. Jadi ada yang sambung, ada yang tidak sambung. Nggak apa-apa sih, itu gaya ya. Jadi ada yang connected and disconnected. Setiap kata-kata itu menunjukkan bahwa Anda orang yang kreatif, kemudian mampu beradaptasi dengan cepat dalam segala situasi dan handal dalam banyak bidang. Itu ditunjukkan dengan upper zone, connected and disconnected script. Kemudian kalau saya bicara atau kita melihat pada lower zone-nya itu berarti yang di bawah ya. Ini meskipun tidak ada lobe-nya, jadi ada orang yang menulis huruf G itu ada lobe-nya, tetapi ini tidak ada lobe-nya. Itu tidak masalah juga, tetapi menuliskan lower zone-nya itu sangat tajam dan tegas. Ini menggambarkan bahwa Anda adalah seorang project finisher.
result oriented dan dapat diandalkan dalam menjalankan atau menyelesaikan tugas. Ini dari lower zone-nya. Nah, yang teristimewa adalah bagaimana Anda menempatkan titik pada huruf I dan huruf J. Titik di huruf I dan J Anda itu tepat di atasnya. Jadi tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi tepat, presisi. Tadi katanya dari akuntansi ya? Iya. Ya, orang akuntansi memang rata-rata titiknya itu selalu presisi. Tidak bisa selisih. Selalu akurat, teliti dan benar tidak bisa selisih karena harus presisi seperti itu. Ada bit perfectionist gitu ya, apa sih? Sampai di sini dulu, saya pengen tahu bagaimana komentar Mbak Lilis mengenai beberapa hal yang saya bacakan, saya analisis tadi. Mungkin ada feedback dulu. Iya. Rasanya sih saya merasa pas ya. Begitu pas ya. Kayaknya cocok. Jadi kalau dibilang kaku, memang saya ada kakunya, tapi dalam arti sangat rigid, nggak bisa mentoleransi hal yang nggak baik. Jadi gini, karena saya sendiri berjuang menjadi pribadi yang jujur, jujur benar-benar terhadap apa gitu ya, misalnya contohnya kalau bisnis kan keuangan ya, saya nggak mau ada yang semuanya harus open. Itu kalau saya menemukan ada pegawai yang nggak jujur, intoleransi nggak bisa saya terima. Jadi kalau saya terima laporan dia bilang, Bu, si A salah satu pegawai cheating, ketangkep CCTV. Saya langsung cuman bilang, anak itu hari ini hari terakhir, gitu. Hari ini hari terakhir harus keluar. Karena sifat nggak jujur kayak gitu tuh udah buat saya secara pribadi itu sudah nggak ini banget gitu loh, nggak bisa ditoleransi. Pertama itu memang memang karakternya orang tersebut mungkin nggak bisa kalau sudah ini, terus takutnya menular kepada staf-staf yang lain gitu ya. Dan saya pokoknya benar-benar nggak bisa mentoleransi, keras sekali gitu loh. Berarti boleh gitu. Ya saya lanjutkan. Jadi kaku dalam hal seperti itu. Kakunya lebih gitu. Pada memegang teguh. Terus kalau udah punya sesuatu tuh ini faktual aja lah ya. Lagi mengerjakan kan resto saya yang di Ciputat itu, yang mesti catnya putih gini ya. Gradasi putih dari plafon aja. Kan putih itu kan macam-macam, dari pure white, broken white sampai middle gitu-gitu. Begitu terpasang, kok putihnya pure white ya? Ganjel gitu sih. Saya sampai sama stafku 3 hari deh yuk cari yang benar-benar masuk di saya yang saya melihat yuk enak gitu loh. Karena kayak ganjel gitu ya. Jadi kalau suami ini kaku banget sih, mesti harus ini banget gitu loh. Gitu loh sampai segitu. Tapi aku harus ada satisfied di situ. Kalau enggak ya sudah, kecuali udah mentok banget memang it's okay, bisa diterima gitu loh. Jadi kayak ada sesuatu dibilang kaku, kadang ya kaku memang kayak punya eagerness yang ini dan gitu loh. Dan itu tidak salah. Ya, memang gitu. Boleh saya lanjutkan. Sekarang terkait emosi dan sosial ya. Jadi ini menarik sekali karena dengan speed atau kecepatan menulis yang normal. Jadi ini menulisnya memang Mbak Lilis tidak terlalu cepat dan juga tidak lambat. Ya, biasa aja. Ya, itu yang normal. Ini menggambarkan bahwa punya emosi yang stabil dan juga mampu mengatur dan juga mempunyai pertimbangan yang baik. Berikutnya dari emosi dan sosialnya, tulisan ini dibuat dengan gaya vertical script, vertical slant. Saya selalu mengatakan bahwa dalam grafologi itu ada gaya menulis yang slantnya atau kemiringannya itu ke kanan, ke kiri atau tegak. Nah, Mbak Lilis menulis dengan vertical slant. Artinya adalah punya konsentrasi yang baik dan mampu atau mau menerima saran. Jadi masukan-masukan itu bisa diterima dengan terbuka ya, dengan gaya tulisan vertical slant. Nah, kemudian ada hal lain lagi. Tadi saya tertarik ketika Anda mengatakan bahwa yang penting itu adalah kejujuran, gitu ya. Ini terlihat bahwa setiap menuliskan huruf O atau A itu clear and clean. Artinya apa? Mbak Lilis ini orang yang senang keterbukaan, terus terang. Apapun resikonya saya katakan, saya tahu resikonya berat, tapi saya harus mengatakan apa yang sesungguhnya. Itu tergambar dari bagaimana Anda menuliskan huruf O dan huruf A. Seperti itu. Dengan segala risiko ya, pokoknya saya harus mengomong. Betul, dan ini tergambar seperti itu. Nah, yang terakhir adalah terkait mengenai semangat. Nah, ini luar biasa. Menulisnya itu dengan tekanan yang kuat.
orang menulis dengan tekanan yang kuat, pressure yang kuat, ini menggambarkan bahwa dia tegas, bertanggung jawab, energik dan juga punya keinginan yang kuat. Ini dari tekanannya. Dan kemudian dari huruf T-nya itu panjang gitu ya. Kalau saya lihat di sini huruf T-nya itu panjang dan juga tinggi gitu ya. Ini artinya bahwa Mbak Lilis orang yang mampu memanage, mampu memimpin. Jadi kemampuan memimpinnya terlihat dari huruf T-nya. Jadi sebetulnya untuk teman-teman yang mempunyai masalah dengan kok saya nggak bisa memimpin ya gitu ya, ini bisa diterapi, grafoterapi dengan mengubah huruf T stemnya. Yang terakhir adalah secara keseluruhan tulisan ini size-nya besar. Karena saya sering menemukan tulisan dengan gaya yang kecil. Kalau ini tulisannya besar, ini menggambarkan memiliki kualitas kepemimpinan yang baik. Alhamdulillah. Nah, ini semua mungkin tidak bisa semua yang saya bacakan, tetapi setidaknya mungkin ada negatifnya apa yang bisa menjadi kritik for myself. Yang apa sih yang gue mesti perbaiki, kan nobody perfect ya. Saya kadang merasa ya beginilah aku. Apakah gitu boleh saya sampaikan? Boleh, nggak apa-apa. Ada satu poin yang terlihat yang mungkin apakah keras kepala atau gimana? Enggak sih. Kalau saya melihat di sini ada karakter di mana Mbak Lilis ini sensitif terhadap kritikan. Ya, jadi barangkali memang ada pengalaman masa lalu atau pengalaman yang pernah terjadi atas kritikan sehingga sensitif terhadap kritikan, tapi itu tidak juga hal yang negatif. Karena orang punya sensitivitas terhadap kritikan, dia juga akan sensitif pada orang lain. Kalau dia tidak mau dikritik, dia juga berusaha untuk tidak mengkritik orang lain. Seperti itu. Jadi saya rasa apakah itu sebuah kelemahan? Itu sebuah pilihan sebuah pilihan. Kalau kritikan kan kita melihat kritiknya apa dulu kan. Betul. Kalau memang that's good, terima kasih dong gue dikritik. Karena kalau nggak kan gue nggak tahu bagaimana menerima sepanjang kritikan. itu kritik membangun, that's fine. Ini disampaikan dengan that's fine. Tapi kalau kritiknya yang ya mungkin saya juga nggak terima gitu misalnya, ya kan bisa begitulah. Tapi itu yang saya baca dari analisis tulisan tangannya. Barangkali kalau nanti Mbak Lilis ingin mengurangi rasa sensitivitasnya, ini bisa diperbaiki loh dari huruf D-nya. Dari huruf D-nya. Delta, huruf D-nya diperbaiki. Nanti kita bisa diskusi lagi mengenai bagaimana mengkoreksi huruf D. Baik Mbak Lilis, sebagai bagian akhir dari analisis tulisan tangan ini saya selalu mengingatkan bahwa setiap manusia itu mempunyai karakter yang unik. Dan keunikan atas karakter itu bisa dilihat dari tulisan tangan yang dibuatnya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Lilis atas kehadirannya. Saya senang sekali Mbak Lilis berbagi pengalaman bisnisnya, pengalaman bagaimana meniti karir selama ini, dan terakhir bersedia untuk saya baca, saya analisis tulisan tangannya. Mudah-mudahan berkenan dan saya senang sekali atas kehadirannya saat ini. Sama-sama Mbak Kusuma, terima kasih banyak. Satu kehormatan saya diundang ke sini dan berkat rahmatnya saya bisa hadir duduk di sini, berbagi sharing cerita. Juga sempat deg-degan nih, aduh tulisannya mau dibaca. Tapi alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Kusuma. Baik, terima kasih. Seperti kisah sukses Ibu Lilis Andriani tadi yang sudah saya sampaikan, beliau sudah melebarkan sayapnya di berbagai lini properti menjadi Sri Kandi yang sukses dalam bisnis yang didominasi kaum pria. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan kali ini memberi manfaat untuk semua yang menonton acara ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari pada episode selanjutnya. Salam. Terima kasih Mbak Lilis. Terima kasih sekali.